Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda moderat. Selamat berjumpa di podcast Boys Moragama, berbagi informasi dan inspirasi. Hai Sobat Moragama, bagaimana kabarnya semua? Semoga tetap sehat dalam nuansa kebahagiaan. Alhamdulillah, saya Syifa beserta tim moderasi beragama atau Moragama Man 1 Kota Malang bisa menyapa Sobat Moragama semua dalam podcast Boys. Apa sih podcast Boys itu? Jadi, Boys di sini adalah singkatan dari Moragama, berbagi informasi dan inspirasi. Selama beberapa menit ke depan, kita akan berbagi informasi tentang beragam topik yang tentunya akan menghadirkan inspirasi yang berkaitan dengan moderasi beragama. Nah, di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang Kartini dan spirit feminisme multikultural dalam bermoderasi. Berhubung ini bulan April dan sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita akan selalu nih merasakan nuansa Hari Kartini di bulan ini. Tapi tahukah Sobat Moragama bahwa ternyata makna di balik peringatan Hari Kartini ini juga sangat berkaitan loh dengan moderasi beragama? Kok bisa? Nah, Ibu Kartini kita kenal sebagai salah satu tokoh penting yang berhasil mengubah cara pandang mengenai peranan wanita dalam berbagai segi kehidupan di Indonesia. Meski awal perjuangan beliau berpusat di tanah Jawa, namun spirit feminisme ini berhasil menembus ke berbagai daerah. Dari sinilah kemudian muncul perkembangan nuansa moderat yang berbalut feminisme multikultural di Indonesia. Magdalene.co melansir, feminisme multikultural mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen, namun mempunyai beragam irisan yang bertaut seperti umur, status sosial ekonomi, pendidikan, agama, budaya, kewarganegaraan, dan lokasi. Tiap kelompok perempuan merasakan penindasan yang berbeda-beda seiring dengan beragamnya pengalaman dan identitas mereka. Pengalaman tersebut merupakan sebuah pengalaman global, bukan lagi pengalaman komunal, dan bentuknya sangat berlapis-lapis. Sebelum spirit feminisme ini lahir, Indonesia mengalami pelanggaran batasan kemanusiaan, di mana pemahaman mengenai entitas partisipasi wanita masih dibatasi oleh pemahaman kuno, seperti patriarki dan lain-lain. Pelanggaran ini jelas bertentangan dengan konsep moderasi beragama yang dikutip dalam buku Saku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Balitbang Diklat Kemenak, yakni jika seseorang atas nama ajaran agama melakukan perbuatan yang merendahkan seperti merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan, bahkan dinilai ekstrim. Menghalangi kesempatan para wanita untuk bersekolah, memutus harapan kaum Hawa untuk mengembangkan potensi dan kemampuan, jelas merupakan upaya penjajah dan penguasa saat itu untuk menghilangkan eksistensi perempuan Indonesia. Kondisi ini seolah menjadi tembok besar yang menindih kaum wanita, dan Ibu Kartini dengan segala pengetahuan dan pemahaman beliau merobohkan tembok ini selangkah demi selangkah. Meski dalam agama memiliki batasan dan pembagian peran khusus bagi perempuan, namun sangatlah penting untuk bersikap moderat pada pentingnya pengembangan diri bagi wanita. Sebab wanita akan melahirkan generasi penerus bangsa yang perlu, bahkan harus digarisbawahi, untuk dibekali dengan kecerdasan berpikir dan kebijaksanaan dalam berperilaku. Dan siapa lagi yang harus mengajarkan itu semua jika bukan seorang wanita yang kelak akan menjadi seorang ibu dari sang penerus bangsa. Nah, demikian tugas kita adalah terus belajar, berusaha, dan berkembang agar bisa meneruskan serta meneladani spirit ini. Baik Sobat Moragama, terima kasih sudah bergabung di episode perdana podcast kita ini. Semoga hal baik dan semangat positif terus membersamai kita ya. Sobat Moragama juga bisa banget nih request untuk topik yang akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Boys episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda moderat.